Sosok Letkol Andika Ganes Sakti yang pimpin 400 pasukan TNI berangkat ke wilayah rawan KKB Papua. Inilah sosok Letkol Andika Ganes Sakti yang pimpin 400 pasukan TNI berangkat ke wilayah rawan KKB Papua. Diketahui, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono baru saja memberangkatkan 850 prajurit TNI ke Papua. Satgas yang diberangkatkan terdiri dari 450 prajurit dari Yonif R200-BN, pimpinan Letkol IV R Siregar, dan 400 prajurit dari Yonif 133-GS, pimpinan Letkol Andika Ganes Sakti. Mereka diberangkatkan menggunakan KRI Banda Aceh 593. Letkol IV Andika Ganes Sakti merupakan komandan Yonif 133-GS. Ia merupakan alumni Akademi Militer atau Akmil 2024. Sebelumnya dia bertugas di Batalion Pasukan Petir TNI. Mayor IV Andika pernah menjabat Kepala Seksi 1 Intel, Brigif Raider 9 Daraka Yuda, Batalion Infanteri Raider 514 Sabada Yuda, Kostrat. Lalu dipercaya jadi Wakil Komandan Batalion Raider Khusus 136 Tua Sakti, di bawah kendali Korem 033 Wira Pratama, Kodam 1 Bukit Barisan. Seperti diberitakan, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono baru saja memberangkatkan 850 prajurit TNI ke Papua. Langsung dari Puspen TNI, Panglima TNI mengaku ingin melihat dan mengecek langsung kesiapan mereka sekaligus memberikan arahan sebagai bekal dalam penugasan. Secara de jure dan de facto, Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari NKRI. Hal tersebut disampaikan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono saat melepas 850 prajurit Satgas Operasi Pengamanan Papua di Pelabuhan Bom Baru Palembang, Sumatera Selatan. Satgas yang diberangkatkan terdiri dari 450 prajurit dari Yonif R200-BN, pimpinan Letkol IV R Siregar, dan 400 prajurit dari Yonif 133-GS, pimpinan Letkol IV Andika Ganes Sakti. Mereka diberangkatkan menggunakan KRI Banda Aceh 593. Di hadapan prajurit, Panglima TNI mengatakan yakin dengan kesiapan prajurit dalam mengemban misi mulia dalam menjaga keamanan di wilayah Papua dan Papua Barat. Secara umum kondisi di wilayah Papua dan Papua Barat relatif kondusif. Namun, di beberapa tempat masih ditemui gangguan keamanan dari kelompok separatis teroris Papua, ujarnya. Panglima TNI berpesan kepada prajurit untuk membangun komunikasi dan menjaga kedekatan dengan seluruh komponen masyarakat. Prajurit yang bertugas harus mampu membangun komunikasi positif dengan para tokoh di Papua untuk mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang ada, imbau Panglima TNI. Saya sangat yakin dan percaya kalian semua mampu menjawab kepercayaan dan amanah besar ini dengan baik, ujar Laksamana TNI Yudo Margono. Dalam menjawab pertanyaan wartawan, Panglima TNI mengatakan sengaja hadir untuk memberikan semangat dan mengecek kesiapan serta kelengkapan secara langsung. Prajurit ini bertugas selama 1 tahun ke depan. Mereka menggantikan prajurit yang telah bertugas 1 tahun sebelumnya, ujarnya. Adapun kelengkapan Satgas yang dicek, Panglima TNI diantaranya Kaporlap yang diterima kepada personel harus sesuai standar operasi TNI seperti sepatu PDL, baju loreng, alat navigasi darat, teropong, dan lain-lain. "900 prajurit TNI Sumatera Utara dikirim ke Papua, segera tumpas KKB." Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melepas keberangkatan 900 prajurit TNI ke Papua. Ratusan prajurit itu dilepas dari Pelabuhan Pelindo Belawan, Medan, Sumatera Utara pada Kamis 23 Maret 2023. Tugasnya bukan untuk melepas kelompok kriminal bersenjata yang selama ini kerap meneror warga sipil dan aparat keamanan. Namun mereka tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pamtas Republik Indonesia sampai Papua Nugini. Ratusan prajurit TNI yang terdiri dari Yonif 125-SMB, Kodam 1 Bukit Barisan di bawah pimpinan Letkol Infronal Madurung. Kemudian Satuan Tugas Yonif 115-ML, Kodam Iskandar Muda di bawah pimpinan Letkol Infraden Herman. Masing-masing satuan tugas berkuatan 450 personel. Yudo Margono mengatakan bahwa tugas yang harus dilaksanakan Satgas tersebut adalah misi pengamanan perbatasan, di mana fungsi teritorial melekat di dalamnya. Saya yakin kalian Satgas Pamtas sudah mempersiapkan diri dan berlatih sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas ini, kata Yudo kepada prajurit. Lewat siaran pers Pusat Penerangan TNI, Jumat 24 Maret 2023.
Yuda juga berpesan kepada prajurit Satgas Pamtas untuk mampu membangun komunikasi dan menjaga kedekatan dengan masyarakat, diantaranya tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tokoh-tokoh daerah di Papua. Ia mengatakan pemberangkatan Satgas ini untuk menggantikan Satgas yang lama. Sengaja ini saya lepas, saya ingin melihat kesiapannya secara langsung, karena saya sebagai penanggung jawab semua operasi TNI, ujar Yuda. Yuda berharap datangnya pasukan ini dapat mengeliminir gangguan keamanan, khususnya di perbatasan Indonesia sampai Papua Nugini. Ungkapan kegeraman dan rem JO Sembiring terhadap ulah KKB Papua. Katakan kalau mau tempur cari yang sepadan. Komandan Korem 172 Karem PWY, Brigjen TNI JO Sembiring semakin geram terhadap tindakan dan ulah kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya dan Elky Escobar. Kedua kelompok tersebut selain sering menebar aksi teror dan melakukan tindak kekejaman, keduanya juga tak jarang menjadikan masyarakat sipil sebagai korban. Saya sampaikan kepada KKB Egyanus Kogoya dan Elky Escobar dan kawan-kawan, jangan bunuh masyarakat. Kalau mau bertempur cari yang sepadan, tegas dan rem JO Sembiring kepada wartawan di Kota Jayapura, Jumat 10 Maret 2023 sore. JO Sembiring juga meminta agar KKB Papua menghentikan penyerangan kepada masyarakat karena masyarakat hidup untuk bekerja dan memenuhi nafkah keluarganya. Egyanus Kogoya sudah diingatkan oleh pendeta asal kampung Wosak untuk tidak membunuh masyarakat di Nogolait, malah pendeta tersebut ditembak mati, terangnya. Bahkan pada Februari 2023 yang lalu, Egyanus Kogoya kembali membunuh Yuangge Tabuni, anak kecil dari salah satu tokoh masyarakat kampung Pimpino. Tindakan keji itu dilakukan hanya karena tidak mampu memberikan makan terhadap Egyanus Kogoya dan teman-temannya. Untuk itu, lanjut JO Sembiring kepada semua tokoh, mari kita bersama untuk bahu-membahu membangun tanah Papua ini. Tidak ada stigma TNI dan Polri melakukan penyisiran, karena tugas TNI Polri sesuai Inpres nomor 9 tahun 2020 perintah Presiden kepada TNI Polri untuk mewujudkan perdamaian kedamaian di tanah Papua, paparnya.